Beginilah suasana ratusan penumpang kereta api bandara yang ramai memadati stasiun Yogyakarta pada hari pertama dimulainya masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru Kamis sore. Selama masa angkutan Nataru, operasional kereta api bandara di area Yogyakarta melayani total 50 perjalanan setiap harinya dengan rata-rata penumpang diperkirakan mencapai 9 hingga 11 ribu. Para penumpang juga memilih menggunakan kereta api bandara karena dinilai lebih cepat dan aman dengan harga tiket yang terjangkau. Lebih cepat. Ini yang kedua kalinya. Bagaimana rasanya naik ke transportasi ke bandara itu dibanding dengan transportasi lain? Ya, lebih cepat. Untuk tarifnya sendiri cukup terjangkau atau seperti apa? Sementara itu, selama 18 hari masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru, kereta api bandara menyediakan 216.000 kapasitas tempat duduk dari 24 perjalanan KA YIA PSO dan 26 perjalanan KA YIA Express. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhana News melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah komoditi terus merangkak naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang menembus angka Rp100.000 per kilogramnya. Sudah hampir 2 pekan lebih harga komoditi sayur mayur dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan harga di pasar tradisional. Di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, kenaikan signifikan terjadi pada komoditi cabai rawit dari Rp60.000 menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Hal serupa juga terjadi pada sayuran lainnya, seperti tomat dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogram, serta jagung manis dari Rp12.000 menjadi Rp14.000 per kilogramnya. Rawit sekarang ada kenaikan 100 sekilo. Dari berapa, Bu? Dari 60 naik pertama 70, 80 langsung 100. Itu penyebabnya apa sih, Bu? Kurang pasokan, banyak hujan. Kurang pasokan. Ya. Ini udah terjadi berapa lama, Bu? Ada sebulan. Tidak hanya cabai rawit, kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam dari harga Rp27.000 menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Kenaikan harga telur ini diketahui hampir terjadi setiap hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, Finkrana News melaporkan. Seorang pria dipanggil seorang wanita kemudian didatangi sejumlah orang yang mengaku polisi di kawasan Plaza Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya korban hendak mengambil uang di ATM kemudian dipaksa masuk mobil. Ia dituding melakukan transaksi ilegal dan juga membawa obat terlarang. Kemudian seluruh barang berharga milik korban disita, termasuk dompet, telepon seluler, dan kunci kendaraan. Para pelaku juga memaksa korban memberikan PIN ATM serta akses akun dompet digital miliknya. Korban baru diturunkan pada malam hari setelah dibawa berputar-putar hingga kawasan Ceger, Cipayung. Kejadian itu kan hari Minggu sore. Kita bilang saya dengar disekap oleh seseorang. Gitu. Ya. Korban sempat minta dokumentasi CCTV-nya, Pak? Dokumen CCTV korban sempat minta. Sebelum melepaskan korban, pelaku sempat menghubungi keluarga dan meminta uang tebusan sebesar Rp5 juta. Pasca kejadian, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Pondok Gede. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, News melaporkan. Seorang pejalan kaki menjadi korban penganiayaan geng motor di Kota Cimahi, Jawa Barat. Korban terluka parah di bagian kepala akibat sabetan senjata tajam. Sementara seorang emak jadi korban jambret terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Inilah detik-detik rekaman CCTV yang merekam aksi penganiayaan oleh sekelompok orang diduga geng motor di kawasan Jalan Sukarasa, Kota Cimahi, Jawa Barat. Korban Ahmad Salahuddin sedang berjalan kaki dari arah Ciawitali menuju Jalan Sukarasa. Tiba-tiba datang dari arah belakang 6 pelaku dengan menggunakan sepeda motor langsung mengayunkan satu bilah golok ke bagian kepala korban. Akibat penganiayaan tersebut, korban yang terluka parah di kepala langsung dilarikan ke RSUD Cibabat, Kota Cimahi untuk mendapatkan perawatan. Itu sedang berjalan, tiba-tiba ada 6 orang yang mendatangi dari arah belakang menuju korban, langsung mengayunkan sebuah golok. Hingga kini polisi masih memburu pelaku penganiayaan pejalan kaki tersebut. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan.
Seorang emak menjadi korban jambret saat berjalan di gang menuju pasar di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban berteriak meminta pertolongan, sementara pelaku tancap gas. Setelah viral di media sosial, polisi menangkap seorang pemuda berinisial AS 35 tahun. Kepada polisi, ia mengaku merampas dompet korban. Ia juga berdalih terdesak kebutuhan ekonomi karena gaji sebagai buruh bangunan lepas tidak mencukupi. Namun uang hasil kejahatan habis untuk berfoya-foya dan membayar sewa motor. Perampasan mengambil barang milik korban berupa dompet. Jadi ibu ini sementara berjalan mau ke pasar. Selain telah mengamankan pelaku, polisi menyita barang bukti di antaranya sepeda motor sewaan, berikut jaket dan helm. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, Anyus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Aktor Ahmad Zoni menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia diperiksa terkait dengan peredaran narkoba di Rutan Salemba. Aktor Ahmad Zoni yang menjadi terdakwa dalam kasus kepemilikan narkoba menghadiri langsung sidang lanjutan kasus kepemilikan narkoba di dalam rutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan usai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyetujui permohonan jaksa penuntut umum terkait pemindahan sementara Amar dari Nusa Kambangan ke Jakarta demi kelancaran sidang. Amar hadir terlihat bahagia melihat keluarga dan kerabatnya yang telah lama tak dijumpainya. Bersanding dengan 4 terdakwa lainnya, Amar nampak mengikuti jalannya sidang dengan seksama. Dalam proses tanya jawab, Amar menyatakan pengakuannya sebelumnya berdasarkan tekanan. Sebelumnya, Ahmad Zoni didakwa menjual narkotika jenis sabu di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Ahmad Zoni menerima sabu tersebut dari seseorang bernama Andre yang kemudian dijual dan diedarkannya di dalam rutan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Anyus melaporkan. Aparat Polres Jember, Jawa Timur menggerebek sebuah rumah yang diduga sebagai tempat produksi uang palsu. 2 koper berisi uang mainan pecahan Rp100.000 disita oleh petugas. Rumah milik MS di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Jember, digerebek jajaran Polres Jember. Diduga rumah ini menjadi tempat peredaran uang palsu. Uang itu, Pak. Bukan kodok. Uang palsu. Penggerebekan dilakukan setelah salah satu korban dugaan penerima uang palsu melapor ke Polsek Tanggul. Di rumah ini, polisi menemukan 2 koper berisi uang pecahan Rp100.000. Namun setelah diperiksa, ternyata hanya berupa uang mainan. Diduga MS sengaja menggunakan uang mainan untuk mengelabui petugas agar aksinya tidak terendus. Saat penggerebekan, MS tidak ada di lokasi. Mengetahui rumah pelaku, dia langsung ke rumah pelaku. Dari rumah pelaku itu minta pendampingan dari Piket Polsek Tanggul, mendatangi rumah pelaku. Di dalam rumah pelaku lah ditemukan dugaan, awalnya dugaan uang palsu. Ternyata setelah kita buka ternyata itu uang mainan. Polisi menyita barang bukti berupa koper uang mainan dan kini memburu keberadaan MS. Sementara korban sejauh ini belum membuat laporan resmi terkait kerugian akibat dugaan peredaran uang palsu oleh MS. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Belasan rumah warga di bantaran Sungai Cidadap, Sukabumi, Jawa Barat ambruk hingga hanyut. Sementara itu ruas Jalan Nasional Bagbagan Kiara 2 ambles sedalam 5 meter, mengakibatkan akses wisata Geopark Ciletuh putus total. Sebuah rumah di bantaran Sungai Cidadap, Sukabumi, Jawa Barat terekam kamera warga saat ambruk dan hanyut akibat abrasi. Rumah hanyut hingga terbawa derasnya arus sungai yang meluap. Nggak ada terbawa arus sungai. Akibat kejadian sebanyak 11 rumah terdampak. Sementara puluhan rumah lainnya yang dihuni 160 kepala keluarga rusak berat dan terancam ambruk.
Pengikisan tanah terjadi akibat luapan sungai terjadi ketika hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak minggu lalu. Rumahnya yang sudah terbawa hanyut, 8 rumah yang sudah hanyut, cuman semua rumah di sini udah pada rusak. Udah tanah semakin mengikis, air semakin mengikis tanahnya, sampai dapuran sampai rumahnya itu udah ambruk. Warga yang rumahnya ambruk ataupun hanyut terpaksa meninggalkan kampungnya dan mengungsi. Mereka meminta kepada pemerintah untuk segera direlokasi ke tempat aman. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, News melaporkan. Bagan Kira 2, tepatnya di Kampung Cimapang, telah terjadi tanah ataupun jalan ambles. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan ruas jalan nasional Bagan Kiara 2 ambles sedalam 5 meter. Detik-detik amblesnya jalan terjadi sangat cepat. Sebuah truk box bermuatan sembako yang tengah melintas ikut terjebak di tengah retakan jalan. Insiden yang terjadi di Desa Loji, Kecamatan Simpanan ini mengakibatkan akses utama menuju wilayah Pajampangan dan kawasan wisata Geopark Ciletu putus total. Betul, kalau kita lihat di lokasi, kontur jalannya seperti itu, tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Kerusakan jalan diperkirakan mencapai panjang 50 meter dengan kedalaman ambles sekitar 5 meter. Kondisi ini membuat kendaraan roda 4 sama sekali tidak bisa melintas, baik dari arah bak-bakan maupun arah sebaliknya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, News melaporkan. Petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi seorang remaja yang kakinya terjepit jembatan besi di Kelurahan Sukowinangun, Magetan, Jawa Timur. Korban patah tulang kaki setelah terperosok saat pulang dari sawah. Saat evakuasi, ia beberapa kali tak sadarkan diri hingga akhirnya petugas memotong jembatan untuk membebaskan kakinya. Jembatan yang dilalui korban terbuat dari besi bekas rel kereta api. Karena ada celah, kaki korban yang merupakan pelajar kelas 2 SMP ini langsung terperosok. Dari utara. Dari arah sawah itu? Dari sawah mau ke sini. Itu nyebrang jembatan besi atau gimana, Pak? Iya. Jembatan besi itu. Terjepit itu? Iya, kebawa gitu. Nggak bisa dicabut kakinya? Tidak. Proses evakuasi korban berlangsung selama 2 jam. Setelah itu korban dibawa ke rumah sakit Sayyidiman. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manara, News melaporkan.